Bismillahirrahmanirrahim. Wad dalilu ala dzalika law annahum katamu syai'an mimma umiru bitablighihi la umirna bil kitman. Adapun dalil atas yang demikian itu sifat tabligh, yaitu andai bahwa mereka para rasul, yaitu menyembunyikan oleh mereka akan sesuatu dari apa-apa yang mereka diperintahkan untuk menyampaikannya, la umirna bil kitman, niscaya diperintahkan kita dengan menyembunyikan. Wa huwa khianatun, menyembunyikan ilmu tu khianat, muharramun, lagi diharamkan, mal'unun fa'iluhu, dilaknat pelakunya. Wallahu la ya'muru bi muharram, dan Allah itu tidak pernah menyuruh dengan sesuatu yang haram. Qala ta'ala, berfirman Allah ta'ala, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik min rabbik. Wahai rasul, sampaikan olehmu akan apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Wa illam taf'al, jika kamu tidak melakukan, fama ballaghta risalatah, maka tidaklah menyampaikan kamu akan risalah Tuhanmu. Wallahu a'lam bissawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita memasuki pembahasan dalil tentang wajibnya sifat tabligh pada para rasul-rasulnya Allah. Seorang anak manusia, semantap apapun keimanan dan keyakinannya kepada Allah, sebulat seteguh apapun ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bakalan diterima oleh Allah kecuali bila disertai dengan iqrar, i'tiraf, tasdiq, yakin tentang kerasulannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk orang itu berkedudukan rasul, maka ada sifat-sifat wajib rasul yang wajib kita tahu sebagai orang yang mukallaf. Jumlahnya ada 4: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Tabligh sudah kita bedah pertemuan yang lalu. Malam hari ini berbicara tentang dalil. Tentang dalil. Sebetulnya saudara, seorang rasul itu bersifat tabligh tidak perlu dalil. Bahwa rasul bersifat tabligh tidak perlu dalil sebetulnya. Sebab kenapa tidak perlu dalil? Mau orang itu percaya atau tidak bahwa rasul itu bersifat tabligh, maka tetap saja tabligh adalah sifatnya rasul. Dan Allah akui ketablighan daripada para rasul. Begitu saudara. Namun imannya seorang mukallaf ini, orang yang umur 15 tahun ke atas, akalnya sehat, tidak bakalan mantap ma'rifatur rasul tanpa disertai dalil. Agar supaya mantap, kita harus ada dalil. Islam itu apa aja ada dalil. Dan ini kehebatannya, kudu ada bukti. Supaya apa? Supaya mantap. Dalil ada 2. Pertama lewat jalur al-aqlus salim. Yang kedua dalilnya an-nassus sahih. Pertama dalil itu menggunakan logika sehat. Yang kedua menurut Al-Quran dan hadis. Kenapa dalil pakai akal? Sebab sasarannya 2. Untuk non muslim supaya paham tentang Rasul, dan kedua untuk muslim yang imannya lemah supaya mantap imannya. Kenapa dalil Al-Quran? Bagi muslim supaya dia tambah mantap. Kalau Al-Quran sudah bilang, yang dijelaskan dzalikal kitab la raiba fi. Bila sudah pakai Al-Quran, pakai hadis Nabi, maka kemudian itu mantap keimanan bahwa Rasul benar-benar bersifat tabligh,
Tabligh, pertemuan yang lalu dijelaskan, menyampaikan seluruh perintah-perintah Allah yang diwajibkan oleh Allah kepada Rasul untuk disampaikan kepada makhluknya dengan penyampaian yang sangat-sangat bagus. Mana dalilnya? Dalilnya pakai logika terbalik dengan menggunakan lau imtinaiyah, andai-andai, sebuah kemustahilan. Andai Rasul itu tidak tabligh, berarti ngumpetin. Karena enggak ada beda antara, karena enggak ada alternatif lain antara nyampein sama ngumpetin. Kalau enggak nyampein berarti ngumpetin. Kalau dia ngumpetin berarti enggak nyampein. Nyampeinnya separoh, itu juga tidak nyampein. Begitu. Biasa ada titipan, nyerap dulu separoh, turun. Ini namanya tidak nyampein. Tabligh tuh begitu, saudara. Maka andai Rasul tidak punya tabligh, berarti sifatnya ngumpetin. Ngumpetin ajaran-ajaran yang wajib disampaikan. Nah, andai Rasul itu ngumpetin ajaran, tidak nyampein ajaran, maka kita tentu diperintah oleh agama untuk ngumpetin juga. Andai Rasul ngumpetin, maka kita diwajibkan juga untuk ngumpetin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kita untuk mengikuti, mentauladani Rasul. Dan andai kita diperintahkan mengumpetkan ilmu, mengumpetkan ajaran, kita ngumpetinnya enggak benar. Enggak benar. Namanya khianat. Begitu, dilarang. Maka bila kita dilarang, maka Rasul ngumpetin ilmu juga dilarang. Tidak benar, mustahil. Wong kita juga diperintah jangan ngumpetin karena kita ikut lah. Berarti kita dilarang, berarti Rasul juga dilarang ngumpetin. Bila ngumpetin dilarang, berarti yang ada nyampein itu bahasa Arabnya tabligh, dan itu yang kita cari dalilnya. Rasul tuh nyampein semua ajaran yang wajib untuk disampaikan. Sebab dalam pribadi Rasul tuh berbicara tabligh ada 3. Ada yang wajib disampaikan kepada manusia. 2, ada yang wajib diumpetin, nggak boleh disampaikan sama manusia, di antara rahasia-rahasia perjalanan ketuhanan. 3, ada yang diserahkan nama Rasul, boleh disampaikan, boleh tidak. Nah, tabligh ini yang diwajibkan, wajib menyampaikan seluruh yang diperintahkan untuk disampaikan. Kalau nggak nyampein namanya ngumpetin ilmu aja dilarang. Bagaimana Al-Quran menyatakan pada surat Al-Baqarah ayat 159, bagaimana Allah mencela ahlul kitab yang banyak ngumpetin ajaran. Kata Allah, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang tukang ngumpetin
apa-apa yang kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk sesudah kami jelaskan pada manusia di dalam Alkitab. Mereka ahlul kitab ngumpetin ajaran. Ciri-ciri Nabi Muhammad menyembunyikan ajaran siapa Nabi Muhammad sebenarnya dalam kitab mereka. Ulaika yal'anuhumullah, mereka dilaknat oleh Allah, dan orang-orang pun juga banyak melaknat karena sikapnya tidak benar ngumpetin ajaran. Ngumpetin ajaran itu dicela. Bahkan dalam hadisnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man katamal ilma fa alaihi laknatullah. Siapa orang yang ngumpetin ilmu maka dia dilaknat oleh Allah. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan, ballighu anni walau ayah. Tabligh walaupun satu ayat. Itu menunjukkan tabligh itu adalah sifat yang melekat pada Rasul. Mana dalil Qur'annya lagi bahwa Rasul itu bersifat tabligh? Pada surat Al-Maidah ayat 67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai sang Rasul, tablighkan, sampaikan apapun yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Kalau kagak disampaikan, enggak dikerjain, maka engkau belum tabligh namanya. Maka baligh namanya perintah dari Allah kepada Rasul untuk menyampaikan ajaran, dan perintahnya wajib. Dan kita sudah pahami bahwa Rasul tidak pernah khianat pada ngaji sifat amanah, tidak pernah melanggar ngerjain yang dilarang. Maka dari sana kita udah paham bahwa Rasul itu bersifat tabligh. Ngumpetin ajaran nggak boleh, nggak boleh. Rasul itu sifat tabligh. Banyak dalil-dalil Al-Quran yang menyinggung tentang pribadi Rasul, tentang tabligh. Di juz amma tuh, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa wa tawalla, cemberut dan melengos ketika datang orang yang buta. Nabi diingetin, ada Ibnu Umi Maktum datang, abasa wa tawalla. Ini kalau kita diomelin bini, mau didongengin sama temen nggak? Kalau bininya kalau di rumah ngomel-ngomel, kagak. Kalau ditunjukin nama orang, gua jagoan. Padahal di rumah tuh baik mak, begitu, kayak begitu, luar biasa, begitu. Itu sampai kayak begitu. Banyak. Mana lagi diantaranya di surat apa ya? Ahzab kali ya. Falamma qada Zaidum minha wataran zawwajnakaha. Itu bagaimana itu? Rasulullah punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah, nikah sama Siti Zainab, seorang perempuan Quraisy, anak angkatnya Nabi, nikah sama dia Siti Zainab. Ketika itu tidak harmonis rumah tangganya karena berbeda kelas kala itu. Mantan budak ini, anak angkat. Tapi dalam zaman dulu anak angkat itu sebelum Islam ini datang kayak anak kandung, dapat warisan dan segalanya, percis kayak anak kandung. Begitu. Maka Rasulullah datang diluruskan tentang anak angkat. Maka kemudian itu cerai Zaid bin Harisah dengan bininya Zainab. Maka Rasulullah SAW diperintah Allah untuk menikahi mantan istri anak angkatnya. Disuruh oleh Allah untuk nikahin mantan istri, jadi mantu angkat, mantu ya, mantu angkat, suruh nikahin. Nabi mikir, kalau dinikahin bagaimana? Apa kata dunia? Begitu. Kalau nikahin ama bekas anak angkat aja, nikahin mantu angkat, begitu.
Nabi. Tapi karena wajib tabligh, nggak mau pikirin kalau orang tabligh tuh mau komentar orang apa kek, urusan dia. Yang penting tabligh, karena bukan apa kata orang, kudu apa kata Allah. Bukan takut sama orang, kudu takut sama Allah. Terserah. Maka Al-Quran sampaikan itu, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Ketika Zaid bin Harisah, anak angkatnya Nabi, telah beres tentang iddahnya segala macam, maka ku kawinkan engkau Nabi Muhammad dengan Siti Zainab. Nikah. Allah yang bilang. Maka radina billahi rabban. Allah enggak dipikirin sama Nabi. Apa komentar orang dia nikah? Benar, Allah yang nyuruh. Zawwajnakaha. Sampai kalimat ini menjadi satu kebanggaan Siti Zainab di mata istri-istri Nabi yang lain. Mana ada di antara kalian yang ngawinin langsung Allah? Ana doang. Di Al-Quran Allah jelasin, ana dikawinin langsung oleh Allah, abadi sampai akhir zaman, dalam rangka menjelaskan hukum bahwa anak angkat ya bukan anak. Begitu, nggak dapat warisan. Kalaulah kita punya anak angkat, kita harus bijak nanya sama kiai, apa yang kita pengen kasih sama dia, kasih mumpung masih hidup, namanya hibah. Kasih begitu, mumpung masih hidup kasih dia. Nanti kalau gua mati, itu namanya wasiat, dapatnya dikit, sepertiga doang. Maka nanya siapa yang punya anak angkat, nanya sama kiai bagaimana, biar jangan sampai kita dikubur nyesel, repot. Begitu. Islam tuh ada namanya tabanni. Dijelaskan anak angkat nih bagaimana. Membatalkan Islam tentang hubungan darah anak angkat. Anak angkat tetap bukan anak dalam Islam. Artinya bukan anak, tidak ada namanya disebut mawaris. Boleh juga istri anak angkat kita kawinin. Wong bukan anak, bukan mantu sebenarnya, orang lain, walaupun rasa-rasanya nggak enak, tapi diajarkan. Wis kata dunia rakus tuh orang. Ajaran, karena Nabi mewajib tabligh, sampein apa ya, mau resikonya apa kek, tuh tabligh begitu. Tabligh banyak itu, keterangannya panjanglah dalam kajian tafsir. Maka saudara sekalian, kesimpulannya Rasul wajib akli, Rasul itu bersifat tabligh. Akal sehat tidak mengerti, tidak terima kalau Rasul ngumpetin ajaran. 2. Seorang mukallaf yang berakal sehat, umurnya 15 tahun ke atas, wajib tertanam di dalam hati sanubarinya keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap, keyakinan yang bulat bahwa Rasul itu bersifat tabligh. Tidak ada satupun Rasul ngumpetin ajaran yang wajib disampaikan kepada umat. Wajib. Resiko kalau kita nggak yakin, iman kita nggak sah. Kalau kita yakin, iman kita diterima. Yang ketiga, saudara, kita harus paham apa itu tabligh, apa itu dakwah, apa itu amar ma'ruf nahi mungkar, apa itu ta'lim. Ini kesannya sama, beda. Kalau tabligh menyeluruh. Apa itu tabligh? Tabligh itu menyampaikan materi ajaran Allah dengan sebaik-baiknya penyampaian dengan cara meninggalkan kata-kata sendiri. Kalau tabligh itu menyampaikan materi ajaran Allah dengan penyampaian yang terbaik,
tanpa meninggalkan keaslian materinya. Materi yang disampaikan kudu asli. Namanya tabligh. Sehuruf pun kagak boleh berubah. Dan ini keluhuran ajaran Islam, gak ada di agama lain tentang aturan tabligh. Jadi kalau tabligh, maka Nabi bilang, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun sayat. Ampein. Jadi nyampeinnya bagaimana kalau tabligh? Utuh, apa aja. Sampai dalam hadis yang sahih Nabi bilang, naddarallahu mro'an sami'a maqalati fawa'aha wa addaha kama sami'a. Allah subhanahu wa ta'ala berikan nadrah. Apa itu nadrah? Kecemerlangan. Kecemerlangan jiwa. Kepada siapa? Kepada orang yang mendengar sabdanya Rasulullah, lalu direkam dalam otaknya, disampaikan apa adanya. Itulah tabligh. Jadi kalau tabligh, menyampaikan apa adanya. Nabi ngomong A, A. Nabi ngomong B, B. Nggak boleh diumpetin. Ini dalam ilmu hadis bagaimana kita harus meneliti. Omongannya begini enggak? Diteliti. Tabligh itu enggak boleh orang sembarangan. Makanya kadang kalau di ceramah itu, kiai-kiai itu suka ngomong terakhir hadis au kama qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Habis ngomong nih au kama qalan nabiyyu, atau omongannya seperti apa yang Nabi omongin, takut mimik kita aja nggak sama mimik Nabi. Saking kudu tabligh tuh kudu utuh. Tabligh itu kudu utuh. Dan ini menuju ke orisinilan. Itu namanya tabligh. Tabligh. Kalau dakwah bagaimana? Jadi bagaimana kalau berbicara tabligh? Tabligh ini kan ada tiga. Ada namanya muballigh, ada muballigh bih, ada muballigh alaih. Pertama ada penyampai, ada orang yang disampaikan, tabligh, ada materi yang disampaikan. Maka syarat-syaratnya tabligh itu berbicara materinya harus sesuai apa yang disampaikan dengan apa yang dia dengar, namanya tabligh. Enggak boleh intisarinya, apa adanya. Apa adanya, itu namanya tabligh. Kedua, jangan memberi peluang kepada orang yang menentangnya. Kalau tabligh kudu cakep sehingga orang mau menentang, udah putus pada kalam yang disampaikannya. Itu namanya tabligh. Ketiga, harus mengetahui Al-Quran dan hadis Nabi. Itu namanya syarat-syarat tabligh. Tabligh. Kalau dakwah beda, lebih umum. Kalau dakwah menyampaikan materi Al-Quran dan hadis, meskipun intisarinya, tapi caranya bijaksana, caranya penuh dengan sikap dan perilaku, itu namanya dakwah. Kalau dakwah tidak mesti ngomong Al-Quran hadisnya, enggak. Dakwah, kalau tabligh kudu ada. Kalau tabligh kudu ada. Kalau dakwah nggak ada. Contoh anak kita minum ngambil gelas tangan kiri. Aduh nak, jangan. Tangan bagus nak, tangan bagus. Begini ngambilnya. Tangan ini. Itu namanya dakwah. Enggak pakai dalil. Jangan ditanya tuh si baba tuh, bah dalilnya mana? Qurannya, hadisnya. Mabok tuh baba. Dia bukan muballigh, dia dai, ngajak kepada kebaikan.
Kalau yang ngajak kepada kebaikan tuh enggak perlu pakai dalil, pakai contoh, pakai perilaku, itu dakwah namanya. Namanya dakwah. Namanya dakwah. Kalau taklim itu memberikan pengajaran tentang Al-Quran dan hadis dan ilmu Al-Quran dan hadis, mengikuti apa yang ada dari materi yang berkurikulum. Ini namanya taklim kita orang nih. Ada kitabnya, dibaca nggak boleh loncat-loncat, namanya taklim. Itu judulnya majlis taklim berubah-berubah. Begitu, ntar loncat lagi, ntar ini. Kalau taklim mengikuti aturan aja. Ada kurikulumnya, ngaji bab fikih, fardu wudu, ini namanya taklim terus. Taklim. Begitu. Kemudian ada namanya amar ma'ruf, nahi mungkar, menyuruh apa aja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan melarang apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar beresiko, kudu berani, siap di penjara. Begitu. Itu begitu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu. Kalau tabligh adalah menyampaikan apa adanya, keorisinalannya, berdasarkan apa yang dia dengar, namanya tabligh, saudara. Tapi kalau di Indonesia tabligh sama dakwah sama, tulisannya tabligh akbar. Begitu. Tapi isinya bukan tabligh, kemana-mana. Begitu, dakwah. Begitu.